Jadi saya tertarik karena saya melihat banyak keanehan. Pesantren mengundang Rocky Gerung berbicara logika, berbicara akal sehat. Kolbu itu Bang Rocky, itu adalah terminologi Quran, dan konsistensi logikanya, penjelasannya harus dia cari di Quran. Dia tidak sama dengan akal sehat versi Rocky Gerung seperti yang saya baca selama ini. Namanya kolbu. Terus Anda simpulkan, saya samakan kolbu dengan reason. Loh, justru saya tambahkan kualitas ketiga. Realitasnya Nabi Muhammad membawa Islam pada kaum jahiliyah. Pak Zainal, tenang dulu Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ada video yang menarik ya, di mana di sini yaitu ahli filsafat Bung Rocky Gerung memberikan kuliah umumnya ke masyarakat yang berada di Liabuku, Sulawesi Tenggara, atau tepatnya di pesantren Pondok Modern Al Amanah yang ada di Sulawesi Tenggara ya. Acara ini berlangsung pada tanggal 5 Oktober 2024. Nah, di sini yang menariknya adalah pihak pesantren ini pada awalnya memberikan speech atau pembicaraan yang diisi langsung oleh Rocky Gerung, dan selanjutnya ada sesi tanya jawab yang berasal dari santri dan juga dari masyarakat. Nah, yang menariknya yang beredar di media sosial itu ada pertanyaan dari masyarakat yang nanti akan diberitahu nama dan apa aktivitasnya pada video tersebut. Nah, di mana di situ bisa dibilang pertanyaan beliau ini cukup menohok ya, cukup tajam, dan tentu saja yang paling dinanti adalah jawaban dari Rocky Gerung itu sendiri. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin mendengarkan secara jelas, secara langsung dan tuntas, nah ini videonya agak panjang ya, sekitar 12 menit. Jadi kalau mau santai silahkan membuat kopi dulu atau teh sambil mendengarkan percakapan atau perdebatan dari masyarakat yang berada di Sulawesi Tenggara dengan Rocky Gerung. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, saya bahagia sekali nih ketemu Bang Rocky malam ini karena sudah lama saya mengikuti berbagai ceramah beliau di YouTube ya, dan berbagai kasus. Nama saya Zainal. Saya sebenarnya tadi sore baru tahu ada acara di sini, justru diberitahu anak saya yang kuliah di Jogja. Kemudian oleh kawan-kawan lewat WA tadi. Jadi saya tertarik karena saya melihat banyak keanehan. Keanehan pertama itu adalah pesantren mengundang Rocky Gerung berbicara logika, berbicara akal sehat. Tadi Bung Rocky menyampaikan beberapa terminologi, ada akal sehat, ada kolbu, ada dan sebagainya. Saya kira kolbu itu Bang Rocky, itu adalah terminologi Quran, dan konsistensi logikanya, penjelasannya harus dia cari di Quran. Dia tidak sama dengan akal sehat versi Rocky Gerung seperti yang saya baca selama ini. Kolbu, kalau kita bicara Al-Quran, itu hasilnya adalah ulul albab, yang berbeda dengan rasionalisme Bung Rocky Gerung yang menurut saya lebih dekat ke Descartes kalau saya lihat. Satu. Keanehan yang kedua soal pada tema. Saya tidak tahu siapa yang membuat tema ini. Bagaimana kita bicara akal sehat kaitannya dengan pilkada? Bagi saya itu dua terminologi yang kontradiksi intermedis. Saya tidak pernah melihat ada realitas pemilu yang rasional, nggak ada itu. Di mana? Di planet bumi ini tidak pernah ada pemilu yang rasional. Mau pilkada, mau pilpres di Amerika sekalipun, nggak ada. Karena saya kira memang momen seperti pilkada adalah momen yang paling potensial menyebabkan orang kehilangan rasionalitas. Soal etika, saya juga bingung kalau kita mau berbicara etika, sebab sejak kapan moralitas terwadahi dalam politik Indonesia? Saya belum melihat itu. Itu yang kedua. Dari sini saya coba agak sedikit melebar kaitannya dengan pemilu dan demokrasi, seperti yang saya coba mereview apa yang Bung Rocky pernah sering sampaikan dalam berbagai ceramah di kanal YouTube. Saya pernah
mengikuti mendengarkan ceramah Bung Rocky di satu kelas filsafat, membahas tema tentang agama dan demokrasi. Saya ingat waktu itu dan saya menulis tentang itu. Bung Rocky mengatakan bahwa demokrasi itu adalah permainan orang-orang pintar, sementara agama itu adalah permainan orang-orang diperuntukkan untuk orang-orang bodoh. Kenapa? Karena agama itu mencari kebenaran ke belakang, sementara demokrasi itu kebenaran ke depan dengan argumentasi yang contestable. Sementara agama itu bentuk primitifisasi. Bahkan Bung Rocky mengatakan bahwa agama itu adalah being yang gagal berevolusi. Jadi ini sekaligus menegaskan tadi soal akal sehat dengan kolbu itu beda. Itu satu. Jadi saya kira itu juga bagi saya problem epistemologi juga. Karena apa? Demokrasi itu sendiri dibangun dari satu asumsi yang sesat sebenarnya. Demokrasi mengandaikan semua orang paham apa yang terbaik bagi dirinya, sehingga diberi otonomi untuk menentukan pilihan sendiri. Di mana realitasnya? Itu nggak ada. Bung Rocky ini kan orang yang paling sering mendungu-dungukan orang. Artinya kedunguan itu realitas. Terus bagaimana kita bisa rasionalisme pada demokrasi? Itu nggak mungkin bagi saya. Saya kira itu tadi yang saya ingin sampaikan. Saya kira memang tadi saya tegaskan kembali bahwa antara pesantren dengan Bung Rocky itu saya anggap aneh karena punya lompatan paradigmatik yang sangat jauh sebenarnya. Orang-orang pesantren ini percaya bahwa penggerak perubahan itu adalah ruh, sementara Bung Rocky mendalilkan perubahan itu justru pada pola-pola produksi dan distribusi. Jadi bagi saya itu memiliki lompatan, ini keanehan. Ini keanehan yang ketiga. Satu kali lagi terakhir, saya kira Bung Rocky juga keliru membangun logika tentang income per kapita. Saya kira Bung Rocky tidak cukup paham soal itu. Income per kapita tertinggi di Asia Tenggara ini adalah Brunei Darussalam, tetapi dia negara yang paling miskin. Sementara soal utang, sementara utang yang terbanyak itu kalau kita bandingkan dengan PDB itu justru adalah pada Singapura itu lebih dari 100% dari PDB-nya. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Saya kira sebentar ya, kita dialog akal sehat ya. Oke. Pak Zainal dari mana, Pak? Saya fungsionaris Kahmit. Nih, alumni AMI. Oke, terima kasih. Ada dosen baru. Saya mulai menerangkan ulang ya, yang dari belakang yang terakhir. Saya tidak membandingkan Singapura dengan Indonesia. Saya bandingkan Malaysia dengan Indonesia. Kan kalau Anda kritik, Anda mesti ucapkan saya salah membandingkan Indonesia. Gini, saya terangin ya. Kan konteksnya saya bilang yang akan bersaing bonus demografi Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu saya pakai data Indonesia dan Malaysia. Kecuali Anda bilang bahwa Pak Rocky salah karena pendapatan per kapita Malaysia itu adalah 17.000. Tidak, tetap 13.000. Tapi kan Brunei 17, saya nggak bicara Brunei, saya bicara Malaysia. Iya 30.000 kalau saya pakai data Brunei, saya pakai data Malaysia, right? Oke, yes. Satu hal itu. Yang kedua soal apa tadi ya? Apa? Yes. Semua pemilu di negara Benelux mendekati sempurna karena tidak ada fraud, tidak ada corruption. Anda pergi ke Finlandia, dasarnya adalah indeks korupsi. Kan kita ukur kekotoran politik pada korupsi itu. Indeks korupsi di Finlandia 98. Artinya cara membaca indeksnya, kalau indeks korupsi di Finlandia 98, di Indonesia 37, bacanya begini. Di Indonesia dari 100 orang tinggal 37 yang jujur. Di Finlandia dari 100 orang 98 jujur. Anda pergi ke Butan,
100%. Karena itu pintu di Butan itu nggak pernah ditutup, nggak ada yang mau mencuri di situ. Oke. Jadi perbandingan itu saya maksudkan supaya kita mendekati Finlandia, supaya kita mendekati Singapura, mendekati Amerika. Kan begitu yang saya terangkan. Jadi memang nggak ada yang sempurna, iya, tapi kita jangan bikin makin tidak sempurna. That's the logic itu. Bagaimana misalnya kalau 2 minggu depan indeks korupsi kita tinggal 32, itu tidak membuktikan bahwa tidak ada negara yang sehat demokrasi ya. Pak Zainal sebentar, biar Pak Rocky bicara. Gini ya. Kan tadi Anda menerangkan tidak ada negara yang betul-betul sempurna tidak korup, ya. Oke, saya terangkan pelan-pelan ya. Pertama kali kita belajar demokrasi dari Republik Athena. Oke. Bagaimana demokrasi di Athena dilakukan? Perhatikan ya. Di situ tidak ada kompetisi. Di Athena anggota DPR itu diundi. Kalau Anda terundi, semua kita setuju Anda pergi ke DPR. Karena prinsipnya adalah semua warga negara punya kesetaraan kejujuran, kesetaraan etis. Jadi dari awal demokrasi justru mengandalkan kejujuran manusia. Salah data Anda. Awal demokrasi adalah prinsip primus inter pares, hanya boleh diundi. Nah, kalau saya malas pergi jadi anggota DPR, diundi aja tuh, dia yang terpilih, saya percaya dia akan mewakili saya. Kalau you terundi, semua kita percaya you akan mewakili kita. Iya, saya ngerti itu, bahwa akhirnya ada kompetisi. Tetapi genealogi dari demokrasi adalah asumsi bahwa semua orang jujur. Ada ketidakjujuran, deception. Ya memang itu prinsip dalam demokrasi, bukan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Prinsip demokrasi di awal adalah the government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Itu dasarnya tuh. Oke, 3 kesalahan ya. Satu lagi yang terakhir, soal kolbu. Sebagai sesama ulul albab, saya terangkan tadi bahwa Eropa itu hanya mengenal reason dan passion. Maka saya tambahkan, Islam punya fakultas ketiga, namanya kolbu. Terus Anda simpulkan, saya samakan kolbu dengan reason. Loh, justru saya tambahkan kualitas ketiga. Itu maksudnya. Saya sebutkan, memang betul saya sebutkan itu, saya terangkan ya. Oke, sekarang agama memang tiba pada mereka yang dungu. Tidak mungkin nabi-nabi itu membawa keyakinan baru kalau di situ udah ada peradaban. Pak Zainal, tenang dulu Pak Zainal. Agama Islam tiba. Oke, saya terangkan realitasnya ya. Realitasnya Nabi Muhammad membawa Islam pada kaum jahiliyah. Ya, itulah tadi kuliah umum sekaligus adanya perdebatan antara Pak Zainal ya
yang tadi kalau tidak salah dengar dia adalah alumni dari HMI atau apa gitu, juga kurang jelas. Dan juga Bung Rocky mengatakan bahwa Bung Zainal ini adalah dosen gitu. Berarti ini antara tanya jawab antara dosen versus dosen ya. Dan di sini bisa dibilang cukup menarik karena memang dari berbagai pertanyaan atau alibi dari Pak Zainal ini kepada Rocky Gerung itu awalnya memang cukup tajam dan cukup pedas ya. Tapi akhirnya dijawab oleh Rocky Gerung secara santai dan penuh dengan keilmuan. Nah, hal ini tentu saja menarik karena memang kalau misalnya yang dihadapkan pertanyaan tersebut Pak Zainal adalah orang lain, maka bisa jadi si orang penjawab itu tidak mampu mencerna atau menjelaskan kepada publik apa yang diragukan atau ditanyakan oleh Pak Zainal tadi. Tapi karena memang kualitas dari Rocky Gerung ini bisa dibilang ya di atas rata-rata, jadi pertanyaan itu jadi sekedar kelihatan biasa-biasa saja ya. Apalagi dengan pertanyaan yang berhubungan dengan Islam, yaitu tentang kolbu tadi, di mana Pak Zainal mengatakan bahwa kolbu ini adalah berasal dari Al-Quran. Sehingga Pak Zainal tadi mengatakan bahwa ada keanehan di sini, bagaimana bisa sebuah pesantren itu malah mengundang Rocky Gerung berbicara tentang akal sehat, di mana akal sehat dan kolbu itu berbeda ya menurut Zainal. Nah, hal ini akhirnya dibantah oleh Rocky Gerung bahwa ada pertanyaan di mana Bung Zainal bilang Rocky Gerung pernah mengatakan kalau agama itu ada itu karena ada orang bodoh gitu. Akhirnya dijawab secara simpel oleh Bung Rocky, ya memang justru Nabi Muhammad itu datang pada mereka orang-orang bodoh, yaitu orang-orang dari zaman jahiliyah. Dan jadi itulah sedikit perdebatan tanya jawab yang cukup menarik ya. Biarpun cukup panas gitu, tapi sayangnya itu Bung Zainal kenapa tidak dikasih mic gitu pada saat dia sudah berada di tribun penonton. Seharusnya memang akan lebih jelas, akan lebih seru lagi kalau Bung Zainal itu tetap diberikan mic sehingga jelas apa yang dipertanyakan atau diperdebatkannya di saat beliau sudah turun dari panggung. Nah, tadi semoga apa yang kita dengar, yang kita saksikan tadi bisa menjadi ilmu untuk kita semua karena memang kuliah seperti ini ya cukup mahal ya, yang mungkin bisa didapatkan pada saat kita kuliah di salah satu universitas. Tapi kita bisa mendapatkannya di sini secara gratis dan sayang untuk tidak menjadi masukan atau tambahan ilmu untuk kita semua. Nah, pada akhirnya kami berharap video tadi tidak membuang-buang kuota ya, tapi menambah ilmu, menambah wawasan untuk kita semua sehingga bermanfaat untuk kita bisa pakai atau kita bisa pikirkan di masa kedepannya kelak. Jadi Eden Project sampai di sini. Bila memang kami ada salah kata kami mohon maaf. Bila memang ada yang disampaikan silakan tuliskan di kolom komentar ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.